Pernahkah kalian melihat kereta KRL komuter lain melaju kencang dan bagaimana benda logam seberat ratusan ton ini bisa meleset tanpa bahan bakar bensin? Halo semuanya, aku Wulan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dua konsep fundamental dalam dunia fisika, yaitu gaya listrik dan medan listrik pada kereta. Teman-teman, kita harus paham dulu mesin utamanya dari skala atomik. Bayangkan dua buah partikel bermuatan. Kalau muatannya sejenis, mereka akan saling tolak-menolak. Kalau berbeda jenis, mereka akan saling tarik-menarik. Tarikan atau dorongan inilah yang kita sebut sebagai gaya listrik atau gaya Coulomb. Secara matematis, gaya ini dirumuskan sebagai F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Artinya, semakin besar muatannya, semakin kuat gayanya. Tapi bagaimana satu muatan tahu ada muatan lain di dekatnya, padahal mereka tidak bersentuhan? Disinilah medan listrik berperan. Medan listrik adalah area atau ruang di sekitar muatan listrik. Jika ada muatan lain yang masuk ke area ini, ia akan langsung merasakan gaya listrik tersebut. Hubungan keduanya sangat erat, di mana medan listrik yang dilambangkan dengan E adalah gaya listrik yang dilambangkan dengan F per satuan muatan yang dilambangkan dengan Q, yang dimana rumusnya menjadi E sama dengan F per Q kecil. Nah, sekarang bayangkan medan listrik ini sebagai sebuah sungai tak kasat mata. Jika kita meletakkan muatan listrik seperti elektron ke dalam sungai ini, elektron tersebut akan terseret dan mengalir. Aliran elektron inilah yang kita sebut sebagai arus listrik. Lalu, bagaimana sih sungai elektron ini menggerakkan kereta? Kalau teman-teman memperhatikan atap KRL, ada alat berbentuk seperti wajik yang menyentuh kabel listrik di atasnya. Itu namanya pantograf. Kabel di atas kereta itu menyimpan tegangan listrik yang sangat tinggi, biasanya sekitar 1500 volt DC untuk KRL di Jabodetabek. Tegangan tinggi ini menciptakan medan listrik yang sangat kuat di sepanjang rangkaian kabel kereta. Saat masinis menarik tuas gas, rangkaiannya tertutup dan medan listrik ini langsung mendorong jutaan elektron mengalir deras dari kabel, melewati pantograf, dan masuk ke bawah lantai kereta menuju komponen bernama motor traksi. Di dalam motor traksi ini terjadi kolaborasi epik. Arus listrik yang mengalir tadi melewati kumparan kawat di dalam medan magnet. Berdasarkan hukum fisika, interaksi antara arus listrik dan medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz. Gaya inilah yang menciptakan torsi atau tenaga putar. Roda pun berputar dan kereta seberat ratusan ton melaju membelah kota. Tapi tunggu, eksplorasi kita belum selesai. Kalau KRL menggunakan listrik untuk memutar roda, kereta masa depan menggunakan gaya dan medan listrik untuk terbang. Kenalkan, maglev atau magnetic levitation. Kereta ini tidak punya roda yang menyentuh rel. Maglev menggunakan prinsip
elektromagnetisme superkonduktor. Arus listrik dalam jumlah masif dialirkan untuk menciptakan medan magnet yang sangat-sangat kuat. Ingat hukum dasar gaya listrik dan magnet di awal tadi. Kan kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Gaya tolak ini kemudian dikalibrasi sedemikian rupa hingga mampu mengangkat seluruh badan kereta agar melayang beberapa sentimeter di atas rel. Tanpa adanya gaya gesek dari roda, kereta maglev bisa meleset hingga lebih dari 600 km per jam. Semuanya berawal dari elektron yang didorong oleh medan listrik. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah gaya dan medan listrik bukan sekedar rumus F dan E yang harus dihafal untuk ujian fisika. Mereka adalah fondasi dari inovasi teknologi peradaban kita. Dari sekedar menyalakan lampu hingga memindahkan ribuan orang melintasi kota dalam hitungan menit menggunakan kereta. Mempelajari fisika berarti kita sedang mempelajari bahasa alam semesta dan memanfaatkannya untuk membuat hidup kita jauh lebih baik. Terima kasih sudah menemani aku mengeksplorasi dunia kelistrikan kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like and share ke teman-teman kalian dan share pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira teknologi masa depan apa yang menurut kalian akan digerakkan oleh fisika? Saya Wulan pamit undur diri. Terus proaktif, terus bertanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.